indahnya Islam adalah menjaga hak. Harta istri milik istri, harta suami milik suami. Istri mendapatkan harta dari orang tuanya, hartanya dia. Bukan lembur langsung miliknya suami. Suami punya harta miliknya. Nah, seperti itu. Istri utang dari suami, utang. Suami utang ke istri. Tadi istri pinjam ke suami atau suami pinjam istri? Suami minjam istri. Kemudian istrinya wafat. Utang tetap utang. Biarpun suami. Selagi belum dibebaskan, maka tetap akan jadi utang. Biarpun suami istri. Hati-hati bu, kalau pinjam dong, ngomong sama suami pinjam tapi nggak bayar-bayar. Nah ini. Nah kalau ternyata sang istri meninggal dunia, suami yang utang belum dibayar, bagaimana? Ingin bayar, tetap bayar. Diberikan siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Ya termasuk suami di dalamnya dan anak-anaknya. Jadi harta yang dipinjam oleh suami dileburkan ke harta yang akan diwaris, dijadikan. Enak aja tentang imam-imam begitu, langsung bebas gratis. Enggak, utang-utang. Karena sang istri punya anak. Bisa jadi mungkin kalau kasusnya adalah suami istri tok kan seolah-olah nggak ada masalah. Tapi bisa jadi istri punya anak bukan dari sang suami. Ayo mau apa? Utangnya 1 miliar. Nah, kalau utang 10.000 enteng nggak kelihatan. Utangnya suami utang 1 miliar untuk bisnis. Sang suami belum bisa bayar. Istri meninggal dunia, ya utang. Kenapa? Sementara istri punya anak bukan dari dia, kan? Yang berhak menerima adalah anaknya. Anaknya mendapatkan bagian, suami mendapatkan juga. Karena punya anak, suami dapat 1/4. Selebihnya dibagikan ke anak. Jadi dari 1 miliar yang dipinjam suami adalah diwaris. Siapa mewarisi? Anaknya dan suaminya. Suaminya dapat berapa? Kan gitu. Kalau zauj itu, suami adalah kalau istri punya anak, dia mendapatkan 1/4. Selebihnya dikasihkan ke anak laki-lakinya. Selesai. Utang-utang enak aja main bebas-bebasan, nggak ada. Haknya istri dijaga, hak suami dijaga. Karena istri punya anak dan anak yang mewarisi. Hati-hati urusan begini nih. Jangan tentang pasangan lalu enak-enak diem-diem. Enggak. Pasanganmu yang mewarisi bukan dirimu saja, yang mewarisi ada orang lain. Pasanganmu kalau meninggal yang mewarisi bukan Anda saja. Ada orang lain yang mewarisi, maka hartanya harus dijaga juga. Allah alam bisawab. Anda dimudahkan dalam mencari rezeki. Tadi kebetulan membahas anak. Semoga putra-putri Anda yang ada di rumah bisa tetap terjaga. Amin. Jangan sampai, ini termasuk nasihat buat saudari-saudari kami yang sangat kami cinta yang ada di luar negeri sana. Jangan sampai Anda terlena, Anda mencari uang, lalu Anda kirim uang kepada anak-anak Anda. Lupa bahwasanya uang tidak menjadikan mereka pandai, bahkan uang yang merusak mereka. Akan tapi jadikan uang itu untuk menghantarkan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi jangan hanya sekedar dikasih uang, tapi ingin hantarkan kepada pendidikan, masukkan ke lembaga pendidikan, pesantren dan sebagainya, agar mereka terjaga. Mereka sama-sama jauh dari Anda, lebih baik jauh dari Anda tapi di tempat yang aman. Kemudian masalah utang itu nggak bisa dibebankan ke orang lain. Ya siapa yang utang, dia yang bertanggung jawab. Nggak ada utangnya anak ditanggung bapak, utangnya bapak ditanggung anak, utangnya suami ditanggung istri, utang istri nggak ada itu semuanya. Jika utangnya itu utang istri, istri yang wajib membayar. Jika itu utang suami, suami yang wajib membayar. Jika ternyata ini bersama-sama ngutangnya, ya sama-sama nanti. Separuh-separuh kalau begitu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian, jadi saya nggak tahu seperti apa cerita pertama sampai utang-utang itu bagaimana. Nah, kalau memang utang itu adalah utang bersama, maka kewajiban bersama Anda di dalam membayarnya. Ya, kalau suami nggak tanggung jawab tadi, Bu ya? Suami tidak bertanggung jawab, ya dosa di dia, bagiannya dia. Anda tidak punya dosa. Ini urusannya Anda dengan Allah, bukan Anda dengan orang yang punya uang itu. Kalau memang hakikatnya utangnya suami, ya suami yang berdosa. Kalaupun Anda membayar, mungkin adalah masalah moral, masalah nama baik saja kan, atau ketidaknyamanan di dunia kan. Sebetulnya itu bukan hutang Anda, tapi hutang suami. Suaminya nggak tanggung jawab dan sebagainya ini. Lalu Anda membayarnya, yaitu sah-sah saja. Tetapi bukan sebuah kewajiban, karena utang tidak boleh dibebankan ke siapapun. Dan ingat, hati-hati orang punya utang, jangan sampai terbetik di hati niat untuk lari dari utang. Itu adalah bahaya sekali. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami tidak membayar, ya Anda membayari boleh-boleh saja. Kalau utang suami. Tapi kalau utang memang berdua Anda dengan suami, wajib Anda bayari dengan
suami. Bahkan bukan kalimatnya separuh-separuh. Ya selesaikan sampai tuntas. Wong sama-sama. Kan bukan dibagi, sama-sama. Iya, Bu ya. Bukan suami utang separuh-separuh, sama-sama. Jadi utang bersama, bangun rumah sama. Ini ya seperti itu, ya sama-sama. Terus tadi malah duitnya tadi belum bisa diberikan karena tidak bisa diambil. Maka begini kok idahnya. Jika uang itu Anda simpan di dalam rengkuhan Anda, di bawah naungan Anda, baik Anda simpan di lemari atau di bank syariah Al-Bahjah misalnya, Anda simpan di tempat seperti itu, maka jika terpenuhi 2 syarat, wajib Anda bayar zakat, biarpun Anda punya utang. Syarat yang pertama, nilainya tidak kurang dari nilai emas murni 84 gram. Kurang lebih hari ini adalah 660-an juta lah. Kalau uang Anda sampai 60 juta rupiah di hari ini, kemudian berputar 1 tahun, maka tahun nanti yang 60 juta lebih itu, Anda wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Jika 660 juta Anda simpan hari ini, di pertengahan kepotong 20 menjadi 40, maka nggak wajib kalau kepotong di tengah jalan. Harus utuh dari awal sampai akhir berapa tadi? Senilai emas murni 84 gram itu. Di antara. Kalau jadi wajib zakat. Kalau tidak sampai di situ nggak wajib zakat. Dan juga tadi Bu ya, kalau masalah hutangnya tadi masih belum bisa dibayarkan dikarenakan belum bisa memberikan amanat kepada orang yang bisa dipercaya untuk bayar hutangnya, gimana solusinya Bu ya? Solusinya ada banyak orang baik insya Allah. Komunikasi dengan yang punya uang Bu ya. Yang punya uang langsung seperti apa? Kemudian nanti ada serah terima atau bagaimana. Ya. Kadang memang menjadi keluhan bagi orang-orang yang meminjamkan uang Bu ya. Kadang orang yang berhutang itu tidak ada komunikasi, tidak ada kesalahan maaf, Anda. ya. Jadi komunikasi itu penting. Paling tidak kata maaf, hiburan. Jangan sampai kekecewaan itu akan ditambah kekecewaan karena perilaku orang yang utang tidak baik. Jadi kalau memang belum bisa bayar, mohon maaf. Sering kirim salam, minta doa dan sebagainya. Doakan agar sukses. Kemudian, dan jangan biasa banyak janji-janji. Kalau tidak kelihatan di mata Anda, karena janji yang Anda tunda itu membuat luka baru lagi. Jadi, insya Allah ada, kami masih berusaha kumpulin. Nah, kemudian setelah itu Anda bayarkan langsung kepada yang bersangkutan, itu istimewa. Bayar utang adalah wajib. Lebih gede daripada ada sedekah bantu Al-Bahjah. Maka kami himbau, yang masih punya utang dan sebagainya, nggak usah sibuk berderma, infak dan sebagainya. Nggak perlu. Lalu siapa yang membantu Al-Bahjah nanti? Wah, banyak yang bantu. Jangan khawatir. Kalau Anda masih punya utang, beresi utang Anda. Karena bayar utang, hukumnya wajib. Membangun pondok, hukumnya sunnah bagi Anda.